Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua pasti menginginkan dan mendambakan seorang anak yang soleh. Namun bagaimana caranya agar kita dapat mewujudkannya? Tentu saja semua itu harus diusahakan dan diupayakan. Ada 3 cara yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki dan mempunyai anak yang soleh. Yang pertama, tentu saja dengan doa, karena tanpa doa tidak mungkin kita dapat mewujudkan tujuan memiliki anak yang soleh. Karena kesalehan itu didapati dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Hidayah itu ada di tangan Allah. Oleh karena itu kita harus sering dan banyak memohon kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan lahirnya seorang anak yang saleh, yaitu Ismail alaihi salam. Perlu diketahui suatu iman bahwa doa orang tua terhadap anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi diijabahnya. Oleh karena itu sangat disayangkan apabila orang tua tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendoakan yang terbaik pada putra-putrinya. Kemudian yang kedua, agar kita memiliki anak yang soleh, jadilah orang tua yang soleh. Kalau kita menginginkan anak yang soleh, tentu saja kita sebagai orang tua harus memperbaiki ini dan menjadi orang tua yang soleh. Karena tidak mungkin kita menginginkan anak yang soleh sementara kita sebagai orang tua masih banyak salah. Maka jangan harap kita memiliki anak yang soleh kalau kita sebagai orang tua belum soleh ataupun tidak soleh. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman, agar kita memiliki anak yang soleh, berilah pendidikan agama sedini mungkin. Ajarilah mereka akidah yang sahih, ajarilah mereka akidah yang salimah, ajarilah mereka ibadah sesuai sunnah, dan ajarilah mereka akhlakul karim. Masukkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, baik itu madrasah ataupun pondok pesantren, sehingga akidah mereka tidak mudah goyah, ibadah mereka tetap istiqomah, dan mereka memiliki akhlakul karim. Terlebih sekarang kita hidup di zaman era globalisasi, era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak tantangan, penuh dengan rintangan dan pengaruh zaman dengan konten-konten yang tidak berfaedah. Maka kita harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan qaqu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, generasi yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.